Saya bilang undang sebanyak-banyaknya teman-teman untuk mereka dengar firman. Nah, waktu mereka mau menikah, kok pas tanggalnya 17 juga. Saya datang kepada Pak Gembala lewat Samuel, boleh enggak? Di sini, boleh. Dan tadi saya lihat tempatnya tuh, terima kasih Pak Gembala dengan majelis, diatur begitu bagus. Nah, tadi malam saya kaget. Dia bilang gini, tadi malam hampir jam 11 dia telepon saya, Pak, mobilnya besok belum ada. Loh, kamu kok mau kawin besok? Sekarang belum ada mobil, bagaimana ini? Dia bilang, enggak apa-apa lah, taksi juga boleh. Dia bilang begitu. Aduh, kasihan betul. Saya bilang. Karena memang dia enggak punya apa-apa, semuanya tergantung saya. Terus saya pinjam salah satu anak saya yang punya mobil, kamu jemput nanti itu. Enggak ada orang tuanya anak ini. Tapi orang tua perempuan ada. Nah, ini contoh, saudara. Jadi siapa yang kita layani, kita tahu. Bagian terakhir, Amos 3 ayat 7. Semaha kuasa, maha kuasanya Yesus Tuhan dan Bapa di surga. Ternyata saudara, kalau saudara setuju amin kan? Dia jadi tidak maha kuasa untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Karena dia butuh kita. Ada yang berkata amin di belakang. Betul. Ini ayatnya. Amos 3 ayat 7. Semaha kuasa, maha kuasanya Bapa dan Yesus yang hebat itu. Ternyata dia masih butuh kita manusia. Ini mengagumkan sekali. Amos 3 ayat 7. Sungguh. Nah, saya itu suka mencari. Saya pernah mengumpulkan. Semua firman yang didahului dengan kata sungguh. Itu saya kumpulkan. Saudara. Ternyata sedikit, nggak banyak. Buat saya kalau Papa mendahului dengan kata sungguh. Sebelum dia berfirman, buat saya itu penting. Bukan berarti yang tidak penting. Saya beri khusus. Sungguh. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada rekan-rekan sekerjanya, kepada hamba-hambanya, kepada gerejanya, kepada para nabinya. Tahun 78, Jeremia Lim almarhum memaksa saya untuk membaca sebuah buku judulnya Menuju Takhta, tulisan Paul Belheimer. Saudara, ketika saya baca, sejak tahun 78, saya lupa bulannya, paradigma pelayanan saya berubah total setelah baca bukunya Paul Belheimer itu. Begini tulisan Paul Belheimer, dia sudah lama meninggal. Sekalipun malaikat itu jauh lebih berkuasa dari manusia. Mengapa Tuhan tidak pernah pakai malaikat jadi pelayannya, tapi pakai manusia? Saya pernah mikir gini gara-gara baca buku itu. Coba jawab, renungkan baik-baik. Saudara percaya kalau malaikat itu dipakai Tuhan, terus dia nongol, dia belum khotbah, orang bertobat? Cepat jawab, iya atau tidak? Iya loh, benar? Ayo sekarang apanya nggak ngereweli, orang Jawa bilang nggak. Kalau sekarang datang malaikat satu aja, nggak usah dua. Kesini sekarang, ayo. Betul? Nah, malaikat nggak cuma itu. Kalau ngundang hamba Tuhan, repot, transportnya repot, konsumsinya repot, akomodasinya repot. Kalau ngundang malaikat, terbang sendiri nggak pakai transport. Nggak perlu konsumsi karena dia nggak pernah makan, nggak perlu akomodasi karena dia nggak pernah tidur. Oke, setuju nggak kalau saya ngomong ini? Nah, malaikat lebih banyak nurutnya daripada kita. Dari semua hal, malaikat itu lebih baik dipakai Tuhan daripada kita. Kalau Tuhan pakai kita, saudara, aduh, apalagi yang makannya banyak itu tentu repot juga terus terang. Maaf ya, cuma ngomong saja. Belum lagi yang macam-macam yang kita minta dari dia, betul? Ngatur jadwal kita repotnya luar biasa. Paul Belheimer menulis, itu yang buat saya nangis. Sebab malaikat bukan anaknya, karena malaikat gak pernah dilahirkan, malaikat itu ciptaannya. Kita ini anaknya, karena kita dilahirkan. Bayangkan. Nomor 2, dia berkata, malaikat tidak pernah punya hak keselamatan. Tapi kita punya hak keselamatan, bahkan pada akhirnya itu arti menuju takhta. Takhtanya adalah takhta mempelai. Kita duduk satu takhta di kursi pengantin itu. Itu akhir bertulisan Paul Belheimer.
Karena pada akhirnya Yesus akan menikah dengan gerejanya. Maka itu sharing his power bukan dengan malaikat, tapi dengan mempelai perempuannya. Sejak hari itu sampai hari ini, saya selalu mensyukuri anugerah. Kalau saya boleh dipanggil jadi pelayannya, jadi teman sekerjanya, bukan karena saya baik, tapi karena dia menghargai kita. Katakan amin. Nah ini ayatnya. Ternyata pekerjaan Tuhan hancur, terbengkelai, tidak selesai, morat-marit dan sebagainya. Ternyata bukan karena setan, saudara. Roh Kudus pernah ngajar saya begini, Daniel sudahlah, jangan buang-buang waktu. Dulu ini saya masih goblok. Ada apa-apa dikit, setan itu kurang ajar. Apa-apa dikit, ini gara-gara setan. Terus papa saya bilang gini, kenapa sih kamu sibuk-sibuk buang-buang waktu, nyalakan setan terus? Dia itu nggak usah disalahkan, sudah salah dari dulu. Jadi kalau kamu nyalakan dia, kamu itu buang waktu. Betul? Lalu siapa yang mengacau pekerjaan Tuhan? Ini ayatnya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu. Catat ini sebagai konsep kita melayani dia, saudara. Kalau dia meyakinkan sungguh gereja, aku tidak akan berbuat sesuatu, berarti dia berhenti. Mengapa dia nggak berbuat sesuatu? Sebab rekan-rekan sekerjanya, yaitu para pelayannya ini, tidak bisa mengerti apa yang dia mau hari ini. Karena kita sibuk dengan program yang kita buat sendiri, yang mana hampir 100% semua program yang kita buat belum tentu program dia. Ya atau tidak? Saya nggak puas dengan ayat itu. Saya minta papa saya menunjukkan lebih konkret lagi. Mari kita buka Yeremia 23. Kiranya saudara akan sadar dengan kebenaran ini. Yeremia 23, saudara. Luar biasa firman ini. Hebat sekali Tuhan ini. Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman. Saudara, saya kaget. Ternyata di surga itu punya MPR, katakan amin. Betul nggak? Ini kan dewan musyawarah. Surga itu suka sidang dengan dewan musyawarahnya. Kalau saudara punya bahasa Inggris bukan? Ada kata his council. Semua negara yang berbasis Kristen, Amerika, Australia, semuanya, itu pasti punya council di setiap kota. Namanya dewan kota. Nah, council itu yang mengambil keputusan. Lalu mayor dari council, dari kota itu mengikuti keputusan councilnya. Konsep ini yang diambil oleh banyak negara Kristen yang tadinya Kristen. Council. Saudara dan saya adalah dewan musyawarah surgawi. Katakan amin. Anak-anak muda, engkau harus juga ini. Saya melayani dari umur 14 tahun. Tuhan panggil. Saya khotbah saya mulai umur 16 tahun. Jadi kalau engkau masih muda, engkau ada di sini, itu panggilan Tuhan luar biasa. Hargai anak-anak muda, hargai betul. Nah, di council itu, di sidang dewan musyawarah ilahi itu, keputusan surgawi dinyatakan. Saya ulangi lagi 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, para pelayanku itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ini namanya kerja bakti. Enggak disuruh kok kerja, kan itu kerja bakti. Gereja, pelayan-pelayan Tuhan seperti ini. Maka itu kalau bicara soal sosok seorang pelayan sejati, adalah pelayan yang mengerti hati Tuannya. Saya beri ilustrasi ini. Ini sosok pelayanan sejati. Satu hari saya baca ilustrasi yang sangat menarik dan saya ingat sampai hari ini. Ada seorang nyonya rumah tangga, punya seorang pembantu, sangat sayang. Nyonyanya sayang, pembantu pun sayang. Sudah sekian belas tahun ikut. Pagi itu si nyonya ini punya ide. Dia kepingin masak daging, tapi masakan dia.
Dari pagi sudah kecap-kecap air liur sudah keluar. Aduh, daging itu enak selalu dimasakin. Nyam-nyam.